Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwa kita akan meraih keberuntungan di dunia dan akhirat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Pada hari yang mulia ini, patut menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan para ulama, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga dengan ketakwaan setiap problema hidup yang kita hadapi menemukan solusinya, dan kita dilimpahi rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, percaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Ketika masyarakat sudah semakin modern dan peradaban semakin maju, tidak menutup kemungkinan tingkat individualisme semakin tinggi. Sehingga tingginya sikap individualis yang mementingkan diri sendiri dan mencari manusia sebagai makhluk sosial berakibat pada ketidakpedulian satu individu terhadap individu lainnya. Sikap individualis dan tidak peduli terhadap orang lain bisa terjadi pada umat Islam. Padahal Islam sendiri melalui Al-Quran memerintahkan satu muslim dengan muslim lainnya untuk merekatkan tali persaudaraan, menolong satu sama lain, peduli ketika mendapat kesulitan dan ditimpa kezaliman, saling memperingati dan menasihati, dan lain sebagainya. Mengenai tali persaudaraan antar muslim, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat Al-Imran ayat 103. Ayat ini turun pada suku Aus dan Khazraj, yang mana mereka saling bermusuhan dan berperang sebelum datangnya Islam. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan larangan berpecah belah antara satu muslim dengan muslim lainnya. Pada ayat ini juga terdapat perintah untuk senantiasa akrab dan bersatu pada ketaatan pada Rasulullah SAW. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dari ayat ini setidaknya kita mendapatkan peringatan untuk muhasabah dan merenung apakah selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri saja, sehingga tidak peduli kepada urusan umat Islam, bahkan ketika mereka dizalimi dan dirampas haknya. Ayat ini juga dapat kita jadikan bahan renungan. Apakah hasrat duniawi yang menyibukkan kita telah menghalangi diri kita untuk mengikuti aktivitas keagamaan dalam Islam untuk mempererat tali persaudaraan antar muslim? Sebagaimana yang
Kita ketahui banyak aktivitas dalam Islam yang dapat mempererat tali silaturahmi. Salah satunya sholat jamaah di masjid dan juga sholat Jumat. Meskipun bercerai-berai dilarang dalam Islam, perbedaan tetaplah menjadi hal yang niscaya terjadi. Tentunya perbedaan pendapat, baik dalam dunia keilmuan atau dalam menghadapi peristiwa yang terjadi, tetap dibolehkan. Yang tidak boleh adalah bermusuhan karena beda pendapat, bahkan menzalimi dan menyakiti satu sama lain. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, selain diperintahkan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim dan juga larangan berpecah belah yang ada dalam Al-Quran, dan juga dilarang untuk menzalimi sesama muslim. Menzalimi muslim banyak bentuknya, dari mulai berkata buruk, menipu, memusuhi, merampas harta, kepemilikan hingga ketentraman hidup mereka. Larangan berbuat zalim terhadap sesama muslim sangatlah tegas dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Siapapun yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapapun yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, bahkan bukan hanya perbuatan zalim yang dilarang untuk kita lakukan kepada muslim lainnya. Membiarkan orang muslim tersakiti pun tidak dibiarkan oleh Islam. Selain itu, dalam hadis ini pula terdapat keutamaan dan pahala bagi muslim yang menolong muslim lainnya dan menutupi aibnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam hadis lain bahkan disebutkan bahwa seorang muslim memiliki masalah di hatinya jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya seorang muslim itu saudara bagi seorang muslim. Dia tidak mengkhianatinya, tidak berdusta kepadanya, juga tidak menelantarkannya. Seorang muslim itu haram atas muslim lainnya untuk mengganggu kehormatannya, hartanya, dan tidak pula menumpahkan darahnya. Takwa itu berada di sini. Cukuplah dalam hati seorang itu ada keburukan apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam hadis lain juga disebutkan, bentuk tolong menolong antar muslim tidak hanya ketika saudara muslimnya dizalimi, akan tetapi mencegah mereka dari berbuat zalim pun merupakan bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya mengerti jika ia dizalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zalim? Nabi menjawab, engkau mencegahnya atau menahannya dari berbuat zalim, itulah cara menolongnya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, semoga dengan penjelasan ini sebagai muslim kita dapat merekatkan kembali dari persaudaraan kita dengan muslim lainnya. Jangan sampai kita terpecah belah karena hal-hal duniawi atau bahkan saling bermusuhan karena suatu perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan politik. Mari kita jadikan perbedaan sebagai suatu kekayaan yang harus dikelola dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur